Halo semua, perkenalkan namaku Sabrina Intan Maulida, NIM 1813041046. Nah, di sini aku akan mengenalkan kepada kalian tentang proyek media pembelajaran yang aku buat, yaitu Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik atau yang disingkat dengan LKPD. Nah, adapun latar belakang permasalahan yang aku buat ketika ingin membuat LKPD ini adalah, jadi sekarang kan masa pandemi tuh. Nah, masa pandemi ini menyebabkan seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran siswa apabila metode dan media pembelajarannya tidak sesuai dengan pembelajaran daring, terutama dalam proses pembelajaran biologi. Nah, yang mana kita ketahui bahwa materi pada pembelajaran biologi ini sangat kompleks dan juga terdapat praktikum. Saat kondisi daring tentunya ada beberapa praktikum yang tidak bisa kita kerjakan di rumah karena keterbatasan alat dan juga bahan-bahan. Nah, oleh sebab itu aku tertarik untuk mengembangkan elektronik lembar kerja peserta didik khususnya di materi sistem pencernaan manusia. Ini merupakan rancangan atau proses pembuatan dari proyek elektronik lembar kerja peserta didik ini. Nah, jadi aku menyusun dulu materi-materi yang akan dimasukkan ke dalam lembar peserta didik, disusunnya melalui Microsoft Word. Disusun mulai dari contoh kompetensi dasar yang diambil dari silabus, kemudian juga tujuan pembelajaran, kemudian merangkai apa saja yang akan ditampilkan pada lembar kerja ini, mulai dari latihan soal, kemudian ada games juga berupa mencocokkan gambar, organ pencernaan dan fungsinya, kemudian ada praktikum dan juga soal analisis. Nah, setelah aku melakukan membuat rangkuman pada Microsoft Word, langsung aku susun rangkuman tersebut ke dalam sebuah PowerPoint yang diedit melalui aplikasi Canva. Nah, melalui aplikasi Canva ini kita bisa mengedit sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena di Canva itu banyak terdapat icon-icon yang berhubungan dengan sistem pencernaan makanan. Kemudian setelah diedit, dirangkai di Canva, aku akan membuat lembar kerja elektronik peserta didik ini di aplikasi di website Live Worksheet. Nah, website ini memudahkan pembuatan dari elektronik lembar kerja peserta didik, karena di sini itu banyak sekali icon-icon yang dapat membuat proyek ini menjadi interaktif. Salah satunya itu ada icon mencocokkan gambar gitu. Nah, ini adalah LKPD yang aku buat, dimana LKPD ini tentunya tersusun atas yang seperti yang aku sampaikan tadi, tersusun atas kompetensi dasar, kemudian tujuan, dan juga ada latihan soal, kemudian ada mencocokkan gambar, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses pembuatan elektronik lembar kerja peserta didik melalui website Live Worksheet. Ini adalah contoh pembuatan game ya. Jadi game ini mencocokkan gambar dari organ-organ pencernaan, di mana di sebelahnya itu merupakan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Nah, fungsinya diacak, kemudian nanti peserta didik akan mencocokkan mana fungsi yang sesuai dengan organ pencernaan tersebut. Nah, kemudian di sini ada aku menambahkan juga video praktikum yang diambil melalui YouTube. Video praktikum mengenai pengamatan tentang zat yang terkandung pada bahan makanan.
Ini proses peng-save-annya, jadi setelah selesai mengedit di live worksheet kemudian di save. Nah, kemudian apa saja sih yang ada pada elektronik lembar kerja peserta didik interaktif ini? Jadi kegiatan-kegiatan yang ada pada lembar kerja peserta didik ini berupa tentunya yang pertama itu ada kompetensi dasar yang mencakup yang sesuai dengan silabus Sistem Pencernaan Manusia Biologi kelas 11 SMA. Kemudian juga ada tujuan. Nah, di sini juga ada identitas yang terdiri atas nama, kelas, kemudian nomor absen. Nah, kegiatan pertama, jadi siswa akan melakukan mengerjakan soal yang berhubungan dengan konsep awal atau konsep umum mengenai sistem pencernaan, mengenai organ-organ pencernaan, kemudian mekanisme dari sistem pencernaan di tubuh manusia. Nah, kemudian ini ada games berupa mencocokkan organ sistem pencernaan dengan fungsi yang tepat. Nah, di sebelah kanan itu merupakan organ-organ pencernaan yang disusun yang diberikan icon satuan. Jadi ada nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian di sebelah kirinya itu ada fungsi dari organ-organ pencernaan. Nah, nanti siswa akan mencocokkan mana fungsi yang tepat untuk salah satu atau masing-masing dari organ pencernaan tersebut. Nah, kemudian agar siswa lebih memahami konsep dari sistem pencernaan, maka siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, melakukan praktikum uji zat makanan sederhana yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Jadi ada uji amilum, kemudian uji lemak, dan juga uji vitamin C, di mana panduan praktikum ini sudah disesuaikan dengan panduan praktikum daring, sehingga bahan-bahan yang ada pada yang digunakan pada praktikum ini juga dapat ditemukan di rumah, di sekitaran rumah seperti itu. Nah, ini kemudian untuk mempermudah lagi anak-anak atau siswa dalam memahami bagaimana sih langkah-langkah dan juga bahan-bahan yang ada yang digunakan untuk praktikum ini. Jadi siswa disediakan juga video mengenai tahapan-tahapan dari proses pengamatan atau proses praktikum sistem pencernaan dengan topik uji zat makanan, yaitu amilum, kemudian lemak, dan juga protein. Nah, selain video tadi, di sini sudah dijelaskan tentang masing-masing alat dan bahan serta langkah kerja yang diperlukan pada praktikum uji zat makanan tersebut. Jadi bahan-bahan dan alat-alatnya juga sudah sesuaikan dengan kondisi daring. Nah, setelah melakukan praktikum, di sini juga ada soal analisis. Baik, cukup sekian pembahasan video mengenai ELKPD ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.